5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar tentang ekosistem yang ada di tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar mengenai gotong royong dan saling bantu antar warga masyarakat dalam NKRI. Lalu kita juga akan belajar membuat teks non-fiksi tentang upaya masyarakat membina persatuan dan kesatuan bangsa dan tentang pementasan tari daerah Turu Langgai. Mari adik-adik kita belajar ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tarian tradisional dari Indonesia. Nah, ada percakapan Benny, Udin, dan Siti. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang utama. Bayangkan jika kita semua saling bermusuhan, kata Udin. Aku setuju, Din. Salah satu pemupuk persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan mencintai dan melestarikan semua bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia kita tercinta ini, kata Benny. Kebudayaan kita yang begitu beragam dengan jumlah penduduk yang amat besar justru merupakan kekuatan bangsa, seperti yang ada pada poster itu ya, Din, kata Benny. Aku setuju dengan kalian semua, juga dengan poster itu. Dengan melestarikan kebudayaan Indonesia, kita menghargai jerih payah para pahlawan bangsa yang telah berjuang keras untuk mendapatkan kemerdekaan, kata Siti. Ya, dan salah satu budaya bangsa kita adalah semangat bergotong royong dan saling membantu. Kebetulan aku mempunyai artikel menarik tentang budaya gotong royong itu. Kita baca bersama yuk. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Merajut Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Demikianlah penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Nah, gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Lalu bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Nah, keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah adik-adik. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala.
Nah, di tengah terpaan modernisasi ya, penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga dan memelihara semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, dengan mempertahankan semua sikap positif ini, persatuan dan kesatuan NKRI akan selalu terjaga dan terpelihara. Itu tadi ya bacaan yang dibaca oleh Benny, Udin, dan Siti. Berdasarkan bacaan tadi, coba adik-adik bisa lakukan untuk melengkapi tabel berikut ini ya. Mencatat beberapa contoh semangat gotong royong dan kekeluargaan yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Contohnya di lingkungan sekolah, mempelajari tarian daerah bersama-sama menengok teman yang sedang sakit, mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan tugas piket, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah. Nah, ini adalah contoh gotong royong di sekolah. Lalu contoh gotong royong di lingkungan rumah adalah bekerja sama membersihkan rumah ya, membantu ibu menyiapkan makanan di dapur, membantu ibu membereskan alat makan sesudah selesai makan, belajar bersama dengan teman-teman yang di dekat rumah ya, lalu bekerja sama memelihara tanaman di lingkungan sekitar rumah. Nah, ini adalah contoh gotong royong di lingkungan rumah. Adik-adik yang hebat, kalian bisa lakukan wawancara nih ya. Lakukan wawancara dengan beberapa anggota kalian ya. Bisa kalian wawancara teman kalian, guru, kepala sekolah atau pegawai sekolah, atau kepada orang tua kalian. Nah, wawancarai mereka untuk mengetahui perilaku gotong royong serta kekeluargaan yang sudah mereka tunjukkan selama berada di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Jadi kalian catat nih kegiatan apa saja yang mereka lakukan ya, yang merupakan cerminan dari kegiatan gotong royong. Nah, ini adalah contohnya ya, misalnya kepala sekolah dan para guru saling membantu dalam tugas melaksanakan pembelajaran sekolah. Misalnya itu di sekolah ya ada gotong royong. Lalu kalau di lingkungan rumah misalnya para guru, kepala sekolah dan pegawai itu menengok keluarga yang sedang sakit. Nah, misalnya itu di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Sesuaikan dengan hasil wawancara kalian. Nah, adik-adik, setelah itu kalian bisa diskusikan nih wawancara kalian ya bersama dengan teman-teman kalian. Nah, apakah hubungan antara NKRI dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Nah, bagi bangsa Indonesia, semangat kekeluargaan dan gotong royong itu merupakan modal dasar dalam membentuk negara dan menjalankan kehidupan bernegara. Nah, sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah saja. Nah, sikap kekeluargaan itu sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Lalu bagaimana nih cara memperkuat semangat kekeluargaan dan gotong royong? Nah, caranya yang pertama meningkatkan semangat kekeluargaan gotong royong dalam segala aspek kehidupan. Lalu kita juga meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita juga harus menghindari sikap mengutamakan kelompok atau golongan kita sendiri. Karena bangsa Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, serta adat istiadat. Nah, di sini kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan kita sendiri atau kepentingan pribadi. Nah, adik-adik, kalian bisa presentasikan hasil wawancara kalian di depan kelas kalian masing-masing ya. Nah, setelah itu buatlah nih teks non-fiksi tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong yang terdapat di daerah kalian masing-masing ya. Nah, kalian bisa mencari artikel ya yang membahas tentang kegiatan masyarakat yang mengetengahkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kalian bisa cari di koran, majalah maupun di internet. Nah, contohnya ini ada artikel yang berjudul Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong di Lingkungan Tempat Tinggalku. Semangat kekeluargaan dan gotong royong telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sekitar lingkunganku. Semangat kekeluargaan dan gotong royong
telah dipraktekkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama, tolong-menolong dan bantu-membantu secara ikhlas, baik untuk kepentingan bersama maupun untuk keperluan orang per orang. Nah, segala pekerjaan akan lebih ringan bila dikerjakan secara bersama-sama yang dijiwai rasa saling memerlukan dan saling membantu. Praktik semangat kekeluargaan dan gotong royong dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan dan kehidupan masyarakat. Misal di lingkungan keluarga ada rukun tetangga, rukun warga, lalu ada desa, sekolah, bahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat kekeluargaan dan kegotong royongan juga dikembangkan dalam kegiatan yang berkaitan di bidang keagamaan, keamanan, pertanian, dan lainnya. Nah, dalam bidang keagamaan terlihat saat akan memperingati Hari Besar Agama, warga dengan sukarela menyiapkan tempat dan juga konsumsi untuk acara tersebut. Dalam bidang keamanan, semangat gotong royong ditujukan dengan melakukan kegiatan siskampling bersama-sama. Nah, dalam bidang pertanian, semangat gotong royong ditunjukkan pada saat musim tanam tiba. Warga bergantian saling membantu menanam tanaman tanpa meminta upah. Nah, semangat kekeluargaan dan gotong royong itu mengandung nilai luhur yang patut dilestarikan. Ya, nilai luhur gotong royong yang dimaksud adalah adanya sikap kerjasama yang tinggi, menjunjung tinggi sikap kekeluargaan, sikap hormat menghormati teman kerja, mengutamakan kerja keras, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri yang menjadi nomor 2. Ini contoh artikel non fiksi ya, hubungan antara gotong royong dan kekeluargaan. Adik-adik yang hebat, setelah ini kalian bisa membaca bacaan ini nih. Mempelajari budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan kita itu dapat menumbuh suburkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh, dengan kita berupaya mempelajari bahasa daerah dari daerah lain atau tarian tradisional daerah lain, kita itu dapat menimbulkan rasa saling memiliki budaya tradisional Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari nih tentang tari Turuk Langgai. Nah, bahkan kelompok kalian mungkin sudah menciptakan ya beberapa gerakan yang diilhami oleh alam di sekitar kalian. Nah, kalian bisa menunjukkan nih, menampilkan kreasi kalian ya, dengan diiringi musik juga bisa. Adik-adik yang hebat, setelah kalian tampil di depan kelas ya bersama dengan teman-teman kalian mempraktekkan tarian tersebut, kalian bisa diskusikan beberapa hal nih. Yang pertama, apa pendapat kelompokmu tentang tari tradisional Turuk Langgai? Nah, di sini tarian khas suku Mentawai yang berhubungan dengan alam ini sangat bagus ya adik-adik ya. Tari Turuk Langgai ini merupakan tarian yang gerakannya adalah peniruan dari gerak hewan atau binatang di alam sekitar masyarakat suku Mentawai. Lalu kalian juga bisa berpendapat ya, apa pendapat kelompok kalian tentang gerakan tari yang ditarikan oleh anggota kelompok kalian ya. Kalian bisa berpendapat, bisa menilai. Lalu apakah setiap anggota kelompok kalian itu telah mampu bekerja sama dalam kelompok yang baik? Berikutnya, apa yang harus ditingkatkan nih dalam kerja kelompokmu? Jadi kalian bisa melihat nih, apa sih yang harus ditingkatkan dari kerja kelompok yang kalian buat. Nah, menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan gotong royong itu? Nah, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Adakah kegiatan gotong royong yang sering kamu lakukan adik-adik? Nah, mungkin yang sering kalian lakukan itu misalnya ya, ikut serta dalam menyelesaikan tugas kelompok, melaksanakan tugas piket bersama ya. Nah, itu adalah contoh gotong royong yang mungkin kalian sering lakukan. Bagaimana nih dengan kegiatan gotong royong di sekolah dan sekitar rumah tinggalmu nih, tempat tinggal kalian ya? Nah, contohnya di sini di sekolah ya, misalnya gotong royong membersihkan lingkungan ya, gotong royong mengerjakan tugas kelompok, dan gotong royong untuk menyelenggarakan acara sekolah. Nah, gotong royong ini bisa meningkatkan persatuan di sekolah kalian. Misalnya contoh lagi di rumah ya, ada kerja bakti membersihkan lingkungan, lalu gotong royong membantu warga yang mengadakan hajatan ya.
Di sini gotong royong di rumah itu juga perlu ditingkatkan. Nah, adik-adik, menurutmu bagaimana cara untuk meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan di sekolah kalian? Nah, caranya dengan membiasakan untuk selalu bekerja sama. Nah, semangat gotong royong dan kekeluargaan itu menjadi salah satu modal untuk memajukan sekolah kalian. Nah, apakah kegiatan piket kelas itu merupakan contoh penerapan semangat gotong royong adik-adik? Iya ya adik-adik ya, karena dengan piket kelas ini dikerjakan secara bersama-sama. Nah, dan piket kelas ini menjadi tujuan semua warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.